Hai semuanya, gimana kabar kalian? Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Jadi seperti biasa di video kali ini kita akan update ya untuk pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 13 November. Kita akan masuk ke minggu yang baru dan sementara memang kondisi market masih dalam kondisi fear ya, masih dalam posisi ketakutan, dan kita selalu update juga untuk gimana kasus dari FTX ini. Jadi baru-baru aja FTX itu dikabarkan kena hack. Jadi ada dana di FTX yang hilang dan SBF diduga transfer dana pengguna itu sebesar 154 triliun rupiah teman-teman, dan ini dikabarkan oleh media Reuters yang melaporkan setidaknya ada 1 miliar US dollar yang setara dengan 1,45 triliun dana pengelola yang hilang. Jadi ya ini bisa dibilang menjadi sesuatu yang cukup miris ya, karena ketika investor itu pada panik, investor yang sudah menanamkan modalnya di perusahaan yang namanya FTX, di exchange yang namanya FTX ini, justru sepertinya ada sebuah tindakan yang tidak begitu menyenangkan, tidak begitu baik dari CEO-nya, dan ini menjadi salah satu hal yang menjadi concern kita bersama, bahwa sebenarnya nggak ada yang terlalu aman di dunia kripto teman-teman. Jadi karena ini dipengaruhi juga daripada dia namanya dunia kapitalis, mereka pada bersaing nih antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, dan ketika satu kena kasus maka yang lain bakalan kena dampaknya juga. Jadi ya ini bakalan menjadi butterfly effect atau multiplayer effect yang akan terjadi ke depannya. So kita tunggu aja exchange apa yang bakalan kena dampaknya, baik yang centralized atau yang decentralized. Kemungkinan yang ada sangkut pautnya dengan FTX bakalan kena dampak teman-teman, dan juga dari regulator sendiri juga pasti akan segera untuk merazia nih perusahaan-perusahaan mana yang punya potensi untuk mengalami kebangkrutan atau melakukan Ponzi scheme. Jadi FTX yang berbasis di Bahama itu sudah mengajukan kebangkrutan pada hari Jumat, which is ini 2 hari yang lalu, karena memang mereka mengalami masalah likuiditas dan penarikan besar-besaran oleh pengguna. Jadi mereka bisa dibilang udah nggak punya cash lagi nih di wallet mereka, saat mereka juga sudah banyak yang panik. Dan juga sementara masih banyak orang juga yang masih sangkut di FTX dan belum bisa cair dananya teman-teman. Websitenya dibekukan dan sama sekali nggak bisa melakukan withdrawal. Dan kejadian ini mungkin mirip seperti Mt. Gox di tahun 2014, di mana perusahaan tersebut juga mengalami collapse. Kemudian banyak terjadi panik selling ya, panik selling, banyak orang yang withdraw, dan baru-baru kemarin kan kita dapat newsnya bahwa Mt. Gox baru mulai untuk melakukan tahap withdrawalnya untuk para pengguna-pengguna yang kemarin itu kena masalah. Cuman masalahnya FTX ini lebih parah sepertinya, dimana mereka benar-benar nggak bisa melikuidasi semua aset yang ada. Artinya adalah dana yang mereka lakukan kemarin untuk running perusahaan itu didapat dari utang teman-teman, dan sekarang dana investor itu digunakan buat tutup utang, sehingga nggak ada likuidasi lagi di exchange tersebut. So ini bakalan sangat-sangat parah, dan tentunya dari SBF sendiri selaku founder, ya mantan founder, jadi dia tentunya akan mendapatkan gugatan dari banyak investor dan harus menghadapi persidangan. So far kondisi market sementara masih dalam kondisi extreme fear di poin 21, dan kita belum melihat nanti seperti apa di 2 jam ke depan ya kondisi dari market. Tapi menurut saya ini bakalan mereda dengan sendirinya. Sementara mungkin akan mereda, tapi kalau ada nanti berita lain seperti ada exchange lain yang mungkin kena kasus, yang mungkin saja ini bakalan naik lagi ke permukaan, beritanya lagi digoreng sehingga membuat market crash. Nah, sementara kalau kita lihat dari kondisi Bitcoin, teman-teman, di perdagangan hari ini masih bertahan di kisaran 16.700, 16.800. Dan kalau kita lihat dari time frame daily, so far kalau dia closing di level saat ini, menurut saya bakalan tetap positif buat Bitcoin dan berpeluang untuk Bitcoin kembali mendapatkan momentum untuk retest di level 18.300 something. Jadi kita note aja kalau Bitcoin bisa closing mungkin di level 16.500 ya, di atas dari 16.500,
kita cukup yakin bahwa Bitcoin akan berpeluang untuk kembali melanjutkan tren kenaikannya. Sementara itu besok kita akan dapat closing time frame weekly, which is ini nggak terlalu bagus. Setelah beberapa kesempatan Bitcoin itu cukup sideways ya, bahkan mengalami penguatan sampai kisaran 21 ribuan. Kemudian dia drop signifikan di minggu ini. Di sini karena FUD daripada FTX kemarin. Meskipun ada berita bagus seperti contohnya data inflasi Amerika yang sudah menunjukkan penurunan 0,5 basis point kemarin ya, which is ini bagus banget. Tentunya indeks dolar akan mengalami tekanan kembali ke depannya. Jadi menurut saya pribadi Bitcoin itu akan berpeluang untuk mengalami penguatan di bulan-bulan ke depan, mungkin di Desember, kemudian baru muncul berita FUD lagi membuat market drop lagi. Tapi sepertinya memang masih berpeluang buat ya, mungkin kalau naik pun dia nggak bakalan tinggi. Penguatan yang saya maksud itu bisa sampai ke 18.600 something. So far kalau kita lihat potensial closing untuk weekly time frame besok mungkin akan tidak terlalu baik. Tapi kalau kita merujuk kepada monthly candle, teman-teman, kemarin kita sudah dapat satu candle yang namanya bullish ya, bullish Marubozu, bukan, bullish engulfing. Kemarin kita udah dapat, dan saat ini kita dapat tekanan jual. So kalau kita melihat kondisinya seperti ini, which is ini merupakan tanda potensi kelanjutan penurunan lagi. Jadi kalau Bitcoinnya cuma closing di time frame monthly-nya di 16.700, berarti kita confirm masih berpeluang buat mengalami penurunan. Tapi ini sebuah andai kata ya, pengandaian. Kalau Bitcoinnya mungkin berhasil teman-teman closing sedikit di atas dari 19.600 di bulan ini untuk time frame monthly, kita akan melihat sebuah tren kelanjutan penguatan untuk Bitcoin ke depannya. Jadi teman-teman bisa note di time frame monthly, kalau Bitcoin berhasil closing mungkin di kisaran 19.500 ya, kira-kira kisaran level segitulah. Yang penting dia itu nggak di bawah daripada level 19.300. Kita cukup confident bahwa Bitcoin bakalan kembali mengalami tren penguatan ke depannya. Tapi kalau dia closingnya di bawah 19.300, itu mungkin menjadi sebuah alarm kembali karena bearish engulfing kembali muncul dan Bitcoin akan berpeluang kembali melanjutkan penurunan. So menurut saya minggu-minggu ke depan akan menjadi drama yang cukup penting untuk kita lihat di mana closing time frame untuk monthly candle Bitcoin. Oke, kalau dari weekly ya gitu aja. Sementara kita berharap kedepannya masih bakalan mengalami penguatan. Cuman kalau memang closing saat ini mungkin nggak begitu bagus. Kalau dari daily ya demikian sudah saya sampaikan, kalau Bitcoinnya closing di kisaran 16.800, which is ini bagus, berpeluang sekali Bitcoin untuk kembali menguji ke level 18.400-nya. Terus kalau dari jangka waktu pendek, kemarin kita dapat Bitcoin sideways aja ya. Dia nggak terlalu gerak gimana-gimana, tetap bertahan di kisaran level support di 16.700 dengan volume perdagangan yang sebenarnya menurun terus. Dan ini sih nggak terlalu buruk juga teman-teman, karena sepertinya memang di level 16.700 ini ada level support yang kuat ya. Sometimes Bitcoin berhasil drop turun ke 16.400, tapi akhirnya dia balik lagi closing di atas, kemudian dia drop lagi, ya closing lagi di atas. Jadi nggak ada yang terlalu masalah sih yang perlu dikhawatirkan. Dan sepertinya kalau Bitcoin cukup kuat dalam hal bertahan di 16.700, seperti skenario tadi, kita akan melihat potensi Bitcoin bisa testing lagi ke 18.300, 18.400. Dan menurut saya itu hal yang cukup wajar untuk terjadi pada Bitcoin mungkin di hari Minggu ini atau menjelang esok hari ya. Jadi so far dia bergerak sideways. Kalau kita lihat di sini, kita cek dengan indikator Loken, bener-bener nggak ada volume market maker teman-teman. Market maker bener-bener liburan di weekend ini, weekend kemarin ya, mungkin akan berlanjut di weekend ini, tapi sepertinya sih nanti dia bakalan kembali naikkan market nih. Kalau saya sih yakin dia bakalan naikkan market.
mungkin besok kita mungkin udah mulai hijau lagi, karena sepertinya tekanan ataupun pengaruh yang paling besar mungkin nggak lagi dari news FTX, tapi kembali kepada mekanisme sebelumnya, yaitu dari indeks dolar. Karena indeks dolar kemarin kan dapat tekanan tuh dan berpeluang kembali masih mengalami tren bearishnya. So lewat analisa tersebut, lewat pertimbangan tersebut, saya masih melihat bahwa Bitcoin berpeluang buat naik. Itu cuman kalau nih kita kan lagi ketahan nih di level support ya di 16.700. Kalau Bitcoinnya nggak berhasil mempertahankan level tersebut, kemudian dia malah bergerak di bawah ya, misalkan ke 16.500. Nah, itu kita mungkin akan lebih besar peluangnya buat tren turunnya lagi. Nah, kalau kita lihat dari segi pergerakan di sini, mungkin ini adalah sebuah pola triangle yang penting buat Bitcoin, yang mana Bitcoin akan menentukan arah ke depannya, entah dia akan break up atau breakdown. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau Bitcoinnya bergerak di bawah dari level 16.500, berarti trennya akan berpeluang buat turun. Turunnya sampai mana? Mungkin sampai 16.000 di sini. Bentar. Nah, ini di sini ada level support. Kemudian di sini kemarin juga ada level, di sini ada level support ya. Jadi intinya kalau Bitcoinnya bergerak down, dia gagal mempertahankan level support di sini, maka peluangnya Bitcoin bisa aja turun ke level 16 ribuan. Terus kalau dia nggak kuat lagi, dia mungkin bisa menguji level 15.800 seperti kemarin. Tapi kalau Bitcoinnya hari ini dia cukup positif, Bitcoinnya justru break up ya, break up daripada level resistance di sini di kisaran 16.800, 16.900, maka kita akan melihat peluang skenario-nya Bitcoin bisa kembali melanjutkan tren naik ke 18.400. Jadi itu aja untuk Bitcoin pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Again, buat teman-teman yang mungkin nggak ada niat buat trading, lebih baik spend waktu kalian buat saudara kalian, teman kalian, keluarga kalian, karena memang mungkin volume perdagangannya nggak terlalu banyak. Kita mungkin nggak ideal buat trading saat ini, tapi kalau yang mungkin iseng mau trading, bisa pertimbangkan untuk melakukan manajemen yang bijak ya, karena volume perdagangan juga agak kecil. Teman-teman yang mungkin punya pengen curhat sesuatu, pengen belajar sesuatu, boleh join juga di komunitas kami di Telegram. Di sini kita banyak sharing-sharing tentang news, tentang analisa, tentang ya banyak lah pokoknya. Teman-teman boleh join ya, linknya temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.